Perkenalkan, nama saya Piawati, NIM 200408125, kelas A4, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini. Dosen pengampu Sudarto MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan berbahasa anak usia dini. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lainnya. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menurut Winda Gunarti, bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang dapat berbentuk lisan, tulisan, ataupun isyarat. Selanjutnya, Nurleni dan kawan-kawan menegaskan bahwa bahasa yang digunakan sebagai alat pada dasarnya merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang dilakukan secara baik. Tanpa bahasa, seorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahasa menjadi aspek yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan kontak antara satu dengan yang lain dengan tujuan tertentu. Tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses pengembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa, digunakan untuk melihat percakapan antar disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Perkembangan bahasa anak usia dini. Lingkup perkembangan. Bagian A yaitu memahami bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Yang pertama yaitu menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang kedua yaitu mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Yang ketiga, memahami cerita yang dibacakan. Yang keempat, mengenal pembendaharaan kata atau mengenai kata-kata sifat, yaitu dalam kurung kata nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bunyi dan ucapan harus sama. Yang kedua yaitu usia 5-6 tahun. Yang pertama yaitu mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Yang kedua mengulang kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga memahami aturan dalam suatu permainan. Yang keempat yaitu senang menghargai bacaan. Selanjutnya bagian B yaitu mengungkapkan bahasa. Usia 4-5 tahun. Yang pertama yaitu mengulang kalimat yang sederhana. Yang kedua yaitu bertanya dengan kalimat yang benar. Yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Yang keempat mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, baik senang, nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menyebutkan kata-kata yang dikenal. Yang keenam, mengutarakan pendapat kepada orang lain. Yang ketujuh, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Yang kedelapan, yaitu menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Yang kesembilan, yaitu memperkaya pendaharaan kata. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu berpartisipasi dalam percakapan. Selanjutnya bagian C yaitu usia 5-6 tahun. Yang pertama yaitu mampu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu menyebutkan
kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Yang ketiga yaitu berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat yaitu menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, dalam kurung yaitu pokok kalimat predikat keterangan. Yang kelima yaitu memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Yang keenam yaitu melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. Yang ketujuh yaitu menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Selanjutnya bagian yang C yaitu keaksaraan. Usia 4-5 tahun. Yang pertama yaitu mengenal simbol-simbol. Yang kedua yaitu mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu membuat coretan yang bermakna. Yang keempat, meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Selanjutnya usia 5-6 tahun. Yang pertama yaitu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Yang kedua yaitu mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki huruf atau bunyi awal yang sama. Yang keempat yaitu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Yang kelima yaitu membaca nama sendiri. Yang keenam yaitu menuliskan nama sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu memahami arti kata dalam cerita. Nah, tujuan pembelajaran aspek bahasa anak usia dini. Aspek bahasa dalam pembelajaran anak usia dini meliputi memahami dalam kurung yaitu reseptif bahasa, memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Mengekspresikan bahasa, yaitu mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang dialami anak. Keaksaraan yaitu memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Masing-masing aspek tersebut telah dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada aspek bahasa yang dikembangkan menggunakan model Cross-Morrison dan Kemp dalam pembelajaran anak usia dini, usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Disajikan sebagai berikut. Aspek bahasa dalam pembelajaran anak usia dini, usia 4-5 tahun. Tingkat perkembangan anak pada aspek bahasa. Yang kedua yaitu menyimak perkataan orang lain, bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang ketiga, bertanya dengan kalimat yang benar. Yang keempat, membuat coretan yang bermakna. Yang kelima, mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Yang keenam, mengulang kalimat sederhana. Mengenal simbol-simbol huruf. Selanjutnya, memahami cerita yang dibacakan. Bertanya dengan kalimat-kalimat yang benar. Mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar, mengenal bendaharaan kata mengenai kata sifat, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contoh bunyi dan ucapan harus sama. Berpartisipasi dalam percakapan, meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Nah, tujuan pembelajaran aspek bahasa. Melalui kegiatan bercerita, anak dapat menyimak perkataan guru dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain peran, anak mampu bertanya dengan baik dan benar. Melalui media gambar, panca indera anak dapat membuat coretan yang bermakna dengan tepat. Melalui kegiatan bermain peran, anak dapat menjalankan perintah yang diberikan guru dengan tepat.
Melalui media video audio, anak dapat mengulang kalimat sederhana dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain kartu huruf, anak dapat mengenal simbol-simbol huruf dengan baik dan benar. Melalui buku cerita, bergambar anak dapat memahami cerita yang dibacakan guru dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain peran, anak dapat bertanya dengan kalimat yang baik dan benar. Melalui kegiatan bermain tebak suara hewan, anak dapat mengenal suara-suara hewan yang ada di sekitarnya dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bercerita, anak dapat menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengarnya dengan tepat. Melalui kegiatan menyusun kartu huruf, anak dapat mengenal pembendaharaan kata-kata, sifat dengan baik dan benar. Melalui media video audio, anak dapat mendengarkan bunyi huruf bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melalui media video audio, anak dapat membedakan bunyi huruf dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain peran, anak dapat berpartisipasi dalam percakapan sederhana dengan baik dan benar. Melalui contoh guru, anak dapat meniru menuliskan huruf dengan baik dan benar. Nah, aspek bahasa dalam pembelajaran anak usia dini 5-6 tahun. Tingkat perkembangan anak pada aspek bahasa. Yang pertama yaitu mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks, senang dan menghargai bacaan. Memahami aturan dalam suatu permainan. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, pokok kalimat, predikat, atau keterangan. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Mengenal suara huruf awal. Nama benda yang ada di sekitarnya. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri, dan memahami arti kata dalam cerita. Nah, tujuan pembelajaran aspek bahasa. Melalui kegiatan literasi, anak dapat mengartikan beberapa perintah dalam berbahasa Inggris secara bersamaan dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain kata, anak dapat mengulangi kalimat yang lebih kompleks dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain tebak gambar, anak dapat memahami aturan dalam permainan dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bercerita, anak dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dengan baik dan benar. Melalui kegiatan tanya jawab, anak dapat melakukan berkomunikasi secara lisan dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain kata, anak dapat mengekspresikan idenya dengan baik dan benar. Melalui kegiatan bermain sambung cerita, anak dapat melanjutkan cerita yang telah didengarnya dengan baik dan benar. Melalui media video audio, anak mampu melafalkan kelompok gambar hewan sesuai dengan bunyi yang sama dengan baik dan benar. Melalui media kartu huruf, anak dapat melafalkan simbol-simbol huruf yang dikenalnya dengan baik dan benar. Melalui media video audio, anak dapat mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda di sekitarnya dengan baik dan benar. Melalui media gambar, anak dapat melafalkan kelompok gambar yang memiliki huruf awal yang sama dengan baik dan benar. Melalui media video audio, anak dapat hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Melalui contoh guru, anak dapat meniru, menuliskan namanya sendiri dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui media buku cerita bergambar, anak dapat memahami arti kata dalam cerita
bercerita dengan baik dan benar. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai perkembangan berbahasa anak usia dini. Mohon maaf jika ada salah kata serta ucapan. Sekian dan terima kasih.